Film dibuka dengan adegan polisi Boston, cerita tentang kesaksian Spencer di persidangan. Spencer mengatakan bahwa rekannya mengantar ke rumah Kapten John Boylan. Spencer ingin mencurigai kasus pembunuhan ke Kapten John. Spencer melihat istri dari Kapten sudah babak belur, dan menyerang Kapten hingga pingsan. Adegan berlanjut ke 5 tahun kemudian, Spencer sedang membaca buku. Kemudian datang Squab, ia menanyakan bagaimana perasaan Spencer karena ia bebas dari penjara. Geng dari Squab ingin menyerang Spencer namun Spencer lebih dulu menyerang mereka. Spencer dijemput pria tua bernama Henry. Dan ia tak mau menemui pacarnya yakni Cissy. Spencer menuju ke Southie di Boston Selatan. Driscoll teman lama Spencer menemui Spencer. Ia selalu memegang tusuk gigi. Spencer tidak sendiri di kamar itu. Ia ditemani Hawk. Kapten John sedang menuju rumah. Ditelepon. Anaknya meminta ke ayahnya untuk membantu menyusun laporan. Mendapat telepon lagi. John disuruh bertemu seseorang di depo bus. Setibanya di depo bus ia ditabrak mobil. Terlihat semua menggunakan penutup kepala serta masker dan membawa golok. Mereka pun menghabisi Kapten John. Letitia setibanya di tempat kerjaan melihat mobil suaminya yang sudah penyok. Terence pun sudah tewas di dalam mobil. Spencer ingin sarapan melihat berita di TV mengenai pembunuhan Kapten John Boylan. Driscoll berkunjung ke Spencer menuduh ia sebagai pembunuh dari Kapten John. Henry tidak setuju dengan tuduhan itu. Spencer pergi ke tempat mengemudi truk Betty. Pengajar memberikan nasihat ke semua, bahwa mereka harus siap siaga ketika mengemudi truk. Henry menyuruh Spencer untuk mengajari tinju ke Hawk. Spencer mulai melatih tinju ke Hawk. Kemudian Cissy datang ke tempat itu. Berita di TV lagi tentang kematian Terence Graham di dalam mobil SUV. Diberitakan bahwa Terence tersangka pembunuhan Kapten John. Ia bunuh diri setelah itu. Spencer mengetahui bahwa Terence itu polisi bersih. Melihat Letitia di TV berkata suaminya polisi baik. Spencer bertemu Letitia. Polisi menemukan narkoba di rumah Terence. Mereka langsung tahu tempatnya. Letitia bilang bahwa ia terakhir bertemu suaminya pada malam sebelum kejadian. Terence bertemu Scott Taylor di sebuah bar polisi. Spencer pergi ke bar tersebut, menanyakan beberapa hal ke Scott Taylor di toilet. Kemudian polisi datang. Spencer dikeroyok polisi, membuangnya keluar dari bar. Kemudian Spencer melihat rekaman kamera pengawas dari sebuah minimarket. Pada malam itu terlihat mobil biru Terence. Dan Terence menaiki sebuah mobil sport Corvette Z06. Mobil Terence dikendarai orang. Lalu mereka pergi bersama. Spencer pergi ke TKP di depo bus. Dari jauh memang tidak ada jejak yang ditinggalkan pelaku. Namun Spencer teliti. Ia menemukan tusuk gigi. Spencer menemui Driscoll. Bilang bahwa seharusnya airbag mobil Terence terbuka karena ia dituduh yang menabrak Kapten John. Buktinya airbag mobil Terence tidak terbuka. Dan Driscoll bilang belum pernah ke TKP. Spencer melatih Hawk dan kursus truk mobil terus ia jalani. Spencer dan Hawk pergi makan. Hawk bercerita bahwa dirinya sempat dipenjara karena kasus pembunuhan. Setelah selesai makan, Hawk dan Spencer melihat mobil sport Corvette kuning. Lantas Spencer mengikuti mobil itu. Ia masuk pekarangan rumah orang dan ia dikejar serta digigit anjing dari pemilik rumah tersebut. Spencer kembali ke tempat tinju, mengira Hawk tak membantu. Hawk menghafal plat nomor mobil sport tadi. Spencer pergi ke pendaftaran kendaraan bermotor. Ia mempunyai kenalan di sana bernama Billy. Spencer sudah dapat info dari orang yang punya mobil sport. Spencer, Hawk, dan Henry menunggu di pemberhentian bis. Spencer berkata dahulu ada seorang wanita bernama Gloria. Gloria demo akan kinerja polisi Boston. Charlie bertugas untuk mengancam Gloria. Waktu itu sehabis Gloria pulang, ia melihat kucingnya sudah mati digantung di depan pintu. 2 minggu setelahnya, Spencer mendapat tugas untuk mengecek sebuah mobil di parkiran. Melihat Gloria sudah tewas. Spencer langsung mengabari ke ibu Gloria. Ibunya sangat sedih dengan kejadian itu. Di kasus Gloria, para polisi tak melakukan apa-apa. Kapten John sepertinya menutupi sesuatu. Spencer lalu ditelepon wartawan Globe, menyuruhnya untuk melihat rekaman kamera pengawas di parkiran tersebut. Itu geng narkoba. Bahkan Globe tidak mau menerbitkan berita ini, orang itu malah dibebas tugaskan. Itu yang mendasari Spencer memukul Kapten John. Dengan berani Hawk menusuk ban mobil sport itu dengan pisau miliknya serta membaretkan mobil itu. Setiap harinya, Hawk selalu mengawasi Charlie. Ia membawa uang di tasnya. Spencer mengikuti Charlie sampai kantor polisi. Selanjutnya tas itu dibawa oleh polisi. Spencer menemui agen lainnya.
Hawk bilang bahwa membunuh Kapten John mungkin adalah sebuah pesan. Lalu Spencer mendatangi penjara untuk menemui Squab. Spencer bertanya ke Squab mengapa FBI mengikuti polisi kotor. Squab tak mau bicara. Kemudian Spencer menunjukkan video teleponnya dengan Henry, terlihat istri dari Squab dekat dengan Hawk. Henry menyuruh Hawk pergi dari sana. Squab hanya menjawab satu kata, yakni Wonderland. Spencer menemui mantan wartawan Globe. Orang itu bilang bahwa di Wonderland mereka membangun sebuah kasino. Spencer ke sana untuk mengecek. Di sana dijaga ketat oleh beberapa orang. Spencer diusir orang di sana. Pemakaman Terence dan Kapten John berlangsung. Sesudahnya teman Driscoll bilang bahwa tindakan mereka sudah terlalu jauh. Driscoll bilang juga bahwa mereka harus membunuh Spencer. Hawk dan Spencer tiba di Marcellus Burritos. Spencer ke dalam untuk memesan makanan. Hawk menunggu di mobil. Spencer mengetahui. Spencer menghindar dan Spencer berkelahi dengan mereka semua sampai Spencer terpojokan. Lalu datang Hawk menabrakkan mobilnya ke resto itu. Karena Spencer sudah ketahuan, akhirnya Spencer membawa Henry ke rumah Cissy. Rumah Latitia berantakan dan ia meminta Spencer untuk ke sana. Setibanya di sana, Hawk membantu merapikan tempat tidur anak Latitia. Terence mengirim alat perekam ke istrinya. Spencer mendengar percakapan antara Terence dan Kapten John. Terence ingin keluar dari kasus ini. Kapten John bilang ini semua bersangkutan dengan Wonderland dan Driscoll. Selanjutnya Kapten John tak mau berkata. Trinitarios bekerja untuk Bentuot. Bentuot kerja untuk Macklin. Dan mereka semua bekerja untuk Driscoll. Spencer ke rumah Driscoll. Spencer tahu tentang Wonderland dan Driscoll terlibat dalam hal ini. Driscoll hanya terdiam. Spencer memberikan bukti rekaman ke agen FBI. Agen Burton bilang bahwa bukti ini tidak kuat untuk mengungkap kebenaran. Spencer menemui Charlie, menyuruh Charlie untuk berbicara tentang Pony Express. Charlie bilang bahwa ada sebuah van pendingin dari New Hampshire. Narkoba disembunyikan di van itu. Dari atas Hawk melemparkan palu ke van tersebut, membuat van hilang kendali. 2 orang berhasil mereka tumbangkan tapi 1 orang lainnya lolos. Spencer dan Hawk membawa van itu ke mantan wartawan Globe. Mereka membawa van itu ke rumah Cissy. Anjing Cissy bernama Ringo terus menggonggong. Anjing itu dulu adalah anjing narkotika. Mendapati Henry sudah tidak di rumah, Spencer mendapat telepon dari Henry. Yang sudah dipegang Driscoll. Henry ditangkap Driscoll. Spencer menyusun rencana untuk ke sana. Cissy datang ke sana membawa mobil Spencer. Cissy mengamankan Henry. Tiba-tiba datang Spencer membawa Black Betty. Menabrak mobil mereka semua. Spencer mengejar Driscoll. Spencer terpojok lagi. Kemudian datang Hawk menghajar semua penjahat. Spencer menanyakan ke Driscoll, bagaimana ia membunuh Terence. Spencer menduga bahwa Terence dibunuh oleh sesama polisi. Maka dari itu Spencer mengajak Driscoll untuk berduel. Awalnya Spencer dipukul Driscoll. Namun Spencer memukul balik Driscoll sama seperti ia memukul Kapten John. Dan memborgol Driscoll. Polisi datang serta agen FBI melihat bukti kuat yang ditaruh Spencer. Diberitakan petugas polisi kotor tertangkap atas tuduhan pembunuhan, pemerasan, serta korupsi. Tuduhan ke Terence Graham tidak benar dan kepolisian Boston meminta maaf ke keluarga Terence Graham. Spencer dan Hawk berhasil mengungkap kebenaran meskipun mereka harus dibawa ke rumah sakit. Spencer, Henry, Hawk serta Cissy merayakan dengan makan bersama di sebuah restoran lobster. Spencer melihat berita di televisi, gereja Aidan terbakar, kepala pemadam Marty Foley dituduh atas kejadian ini. Diberitakan 2 petugas tewas dalam kebakaran ini. Spencer berniat menolong Marty Foley. Dengan begitu selesailah alur cerita film ini guys. Itulah cerita dari film Spencer Confidential. Sampai bertemu di video selanjutnya.